Nah, dan pada malam tema tentang perempuan berdarah Minang yang mempunyai karir yang cukup cemerlang dan mempunyai prestasi yang cukup luar biasa. Dan kepada seluruh penonton setia kami, jangan lupa tetap like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage-nya Suara Minang TV. Dan pada malam hari ini, program Bundo akan menghadirkan seorang perempuan yang sangat luar biasa dan akan memberikan kepada, mungkin khususnya kepada kaum perempuan, trik sukses seorang ibu ini, bagaimana belum meniti karir, bagaimana belum mencapai kesuksesan yang ada pada saat sekarang ini, dan juga beliau tidak berhenti sampai di sini saja. Akan banyak perjalanan yang akan beliau lewati lagi untuk mencapai karir, untuk mencapai prestasi-prestasi lainnya. Siapakah dia? Mari kita ikuti tetap program Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Baik, Uni yang luar biasa. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Uni? Alhamdulillah sehat Bu Des. Nah, lama ndak basuh ya nih. Sekali basuh nampak di media sebuah perjalanan yang sangat luar biasa Uni, sehingga menginspirasi banyak orang. Dan ketika kami meminta Uni hadir di Suara Minang TV, dan animo masyarakat itu cukup luar biasa. Mungkin Uni bisa cek di player-player yang kami tayangkan, banyak yang mengapresiasi gitu. Alhamdulillah. Dan ini sebelumnya Uni boleh agak salam dulu ke penonton kita dengan motonya Suara Minang TV, suaranya urang awak. Silakan Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara kami dimanapun berada. Suara Urang Minang, Suara Minang TV, suara urang awak. Suara Minang TV, suara urang awak. Selamat berjumpa di studio yang cukup indah ini. Sebelumnya Boleh langsung perkenalkan. Ambo izinkan memperkenalkan diri. Ambo sebenarnya bukan darah Minang, tapi memang asli orang Minang, kelahiran Bukit Tinggi. Baik, saudara-saudara dimanapun berada, Ambo akan memperkenalkan diri. Nama Ambo sendiri adalah Betty Novia. Ambo lahir di Bukit Tinggi, Kota Merapak, sampai Angkek Canduang, Kabupaten Agam, 50 tahun yang lalu. Mungkin 50 tahun yang lalu. Ya, mungkin tidak ada yang menyangka gini-gini udah jadi nenek, tapi tetap semangat. Ya, semangat yang penting. Semangat kalau semangat tinggi mengalahkan yang semuanya, baik yang rintangan, yang susah. Kalau kita semangat, tetap semangat, semuanya itu insya Allah bisa akan kita gapai. Ambo SD di Kota Merapak, SMP di Samo di kampung, SMA di SMA 4 Angkat Canduang atau sampai Angkat Canduang SMA Lambah. Setelah itu memang cita-cita dari kecil memang ingin jadi polwan, ya, bersaudara 6, bukannya dari keluarga yang berada. Kami keluarga ya termasuk keluarga yang biasa-biasa saja, orang tua petani. Sedangkan bapak saya sendiri atau di kampung dipanggil abak, ya. Abak Ambo sendiri itu pekerjaan jualan. Manggaleh. Pedagang. Manggaleh di sini Bu Des. Orang tua saya jualan, kalau di ini sedih lah. Orang tua saya itu jualan kain, tapi jualan kasur. Kasur. Ya, 6 loh anaknya. 6 anaknya, tapi alhamdulillah. Kasur di pasar. Ya. Awu Kuniang. Pasar Kuniang, tapi alhamdulillah 6-6-nya bisa mengecap pendidikan. Yang Ambo pas anak yang ke-6, yang terakhir. Oh, yang terakhir. Ya. Setelah tamat SMA memang bercita-cita jadi polwan. Tahun 1991 itu mendaftar di Polda Padang, Polda Sumbar. Bayangkan Bu Des, yang mendaftar itu sampai ribuan. Kayaknya kalau dipikir-pikir ya, kalau tidak kuasa Allah yang Maha Kuasa, nggak masuk akal.
Kami dari Bukit Tinggi itu ada berapa orang? Di antara ada 20 orang, itu semua anak pejabat. Anak pejabat. Ya. Berarti pada saat itu masih ada lah rasa-rasanya kolusi Ya. nepotisme itu ya. Ini nepotisme itu memang kemarin 20 tahun yang lewat itu masih zaman jahiliyah lah ya. Sama-sama tahu kita susah, apalagi Polwan. Polwan itu memang yang dipilih memang orang pilihan betul. Memang istilahnya kalau di kami itu Esti Bakti Warapsari, wanita-wanita pilihan yang sudah disaring, yang betul-betul yang the best lah, yang terpilih. Jadi mental ini kayaknya udah down duluan. Pas ditanya di Polda itu, mana orang tuanya yang polisi, nunjuk. Nggak ada yang ditanya mana orangnya yang petani, mana dulu. Hati ini udah kecil, tapi Bu Des, saya berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Saya orangnya tidak mau kalah. Dalam mengikuti ujian, orang bisa, prinsip saya orang bisa, kenapa saya tidak? Kenapa saya tidak gitu, bisa ya? Nah, itu saya bismillah aja, saya bayangkan wajah orang tua saya melewati tes pertama lulus, tes kedua lulus, tes ketiga akhirnya sampai ke tahap namanya pantokir. Sedikit cerita yang menarik nih Bu Des. Kalau dari Bukit Tinggi ke Padang itu kan dulu kita harus naik bus itu, nih ANS. Jadi tiap pagi itu saya udah berangkat dari rumah jalan kaki Bu Des. Jalan kaki, tapi jalan kaki dari kampung itu ke jalan besar itu ada berapa kilo itu, Tanjung Alam namanya. Iya. Ada ya lah berapa, ada 10 kilo mungkin tuh Bu Des. Nah, terus jadi jalan kaki itu mungkin lah terlatih ya. Bu Des. Yang menariknya Bu Des, dari Kota Bukit Tinggi itu ada satu anak anggota dewan. Saya bertemanlah dengan dia. Jadi setiap pagi numpang pas untuk pengumuman terakhir nama dia yang tak ada, nama saya yang keluar lulus. Waktu di Pentokir di Polda Sumbar. Dan waktu di Pentokir Polda Sumbar itu Bu Des, kan Kota Merapak itu istilahnya kan bukan kota tuh. Nggak ada yang ngasih tahu ke rumah tuh, nggak ada yang ngasih tahu ke rumah itu, hampir gugur. Adalah namanya satu bapak-bapak itu, namanya Pak apa itu lupa ya Bu Des ya. Dialah yang naik motornya, motor buntutnya mencari. Ada nggak di Kota Merapaknya yang namanya Betty gitu kan? Dicari sampai ditanya ke kepala desa, ditanya sama Pak Kepala Desa, ada apa Pak dengan anak ini? Dia lulus masuk polisi. Kalau hari ini, jadi informasinya itu nggak sampai, karena dulu kan nggak ada handphone, nggak ada semua. Kalau mau lulus itu kan lewat telegram, disampaikan ke Polres dulu, nanti anggota Polres yang jemput ke rumah kita. Sementara anggota Polres ini belum ada yang jemput, padahal hari itu terakhir. Kalau saya nggak datang ke Polda, gugur hari itu. Itulah Allah yang Maha Kuasa berkehendak. Ada namanya satu bapak-bapak itu kampungnya di Lasi. Di Lasi, bapak itu udah punya keponaan, udah jadi polwan dinas di Dumai. Ini bagus ceritanya. Nanti saya dinas di Dumai jumpa dengan keponaannya ini. Jadi karena dia merasa kasihan, nanti kalau anak ini tidak dijemput, gugur kan kasihan. Dicarinya lah seluruh Kota Merapak, tuh dibawanya KTP kan, di berkas itu ada fotokopi KTP kan, dibawa itu, di situ dicari. Jumpalah, baru dibawa ke rumah pas itu waktu dulu tuh pas Lebaran Haji. Jumpalah, dikasih tahu kenapa tidak datang hari ini, hari terakhir. Ya apa yang mau datang, kita nggak tahu kan Bu Des. Dikasih tahu hari ini juga harus datang ke Padang. Nah di situ Bu Des saya dinyatakan lulus, berangkat ke Ciputat tahun 91, 92 dinyatakan lulus jadi polwan. Pertama berdinas di Polda Riau. Setelah Polda Riau ditugaskan di Dumai. Di Dumai itu berjumpalah dengan anak bapak, ponakan bapak ini, namanya Bu Rahima. Nah di sanalah saya mulai karir saya di Polres Dumai. Pernah menjabat juga, pernah menjabat di lalu lintas di reskrim, sama setelah bersuami ikut ke Batam. Di Batam berarti ini karena ikut suami ke Batam, bukan dipindah tugaskan. Nggak, ikut suami polisi. Suami polisi juga. Suami polisi, sekarang dinas di Polres Bintan sebagai Kasat Samapta. Anak 2, yang besar jadi polisi juga. Cowok, yang kecil kuliah. Mungkin insya Allah kalau Allah mengizinkan, mungkin nanti dari sarjana mau tes polisi juga dia. Dari Dumai ke Batam ikut suami. Itu awal memulai karir ya di dunia kepolisian gitu, dan perjuangan yang tidak gampang ya Uni, karena
dulu mungkin zaman 91 transportasi pun belum lancar, terus komunikasi apalagi Tidak ada gitu. Kalau tester. kini kan lama, tinggal share di medsos semua bisa nampak, cek di Google semua keluar gitu. Dan pada saat itu transportasi, komunikasi, tetapi kalau Tuhan itu sudah berkehendak ya Uni ya, ada jalan, selalu ada jalan gitu. Betul, Bu Des. Dan sangat luar biasa penonton, itu sekedar pembuka dari AKP Betty Novia yang sekarang menjabat sebagai Kapolsek Sungai Beduk ya Uni. Dan yang saya tahu nih penonton, jiwa sosialnya Uni ini sangat tinggi sekali, karena saya berurusan sosial juga sudah pernah, jadi makanya saya tahu. Saya pernah menginikan kasus anak terlantar ya Uni ya, yang mau dijual ya, Emang dijual. nah diselamatkan oleh Ibu Betty selaku waktu itu Kapolsek Batu Ampar ya, Kapolsek Batu Ampar. Nah Uni kan sudah mengawal karir dari Riau, kemudian Dumai gitu, kemudian pindah ke Batam. Nah Uni merintis karir di Batam. Karir Uni yang pertama itu dari mana gitu, dan sehingga Uni bisa kini kok sampai Uni menjadi Kapolsek di Sungai Beduk, Patang di Batu Ampar, kini di Sungai Beduk, dan mungkin besok naik lagi setelah AKP itu apa lagi nih? Kompol. Oh kompol. Nah berarti dalam proses ya. Amin. Dalam proses. Mohon Nah maafnya, Bu dari Des. karir Uni di Batam itu mulai dari mana gitu? Baik, tahun 95 ikut suami ke Batam. Setelah itu tahun 2011 mengikuti sekolah perwira di Sukabumi. Pulang dari Sukabumi itu, kalau udah perwira ini kan Bu Des, istilahnya kita kan udah sebagai pemimpin ya Bu Des ya. Tahun 2011 diamanahkan sebagai meniti karir sebagai Kasubag Humas. Yang pertama Kasubag Humas di Polresta Barelang. Setelah itu dipercaya sebagai Wakapolsek Bengkong. Setelah Wakapolsek Bengkong baru ke Kapolsek Bandara. Kapolsek Bandara Ya, dulu. Kapolsek Bandara dulu, baru ke Batu Ampar. Sempat menjabat Wakasat Binmas, sempat juga pejabat sementara sebagai Kasat Binmas. Sekarang ditugaskan lagi sebagai Kapolsek Sebeduk. Sungai Beduk. Sedikit nih Bu Des, ada kebanggaan sedikit semenjak adanya Polda Kepri, yang dibentuknya Polda Kepri, sayalah polwan pertama yang ditunjuk sebagai Kapolsek oleh pimpinan saya sendiri. Oh Kapolsek yang perempuan gitu. Kapolsek perempuan. Semenjak adanya Polda Kepri, Kepri, Kapolsek pertama perempuan adalah Uni Betty gitu ya. Oh luar biasa sekali penonton. Nah Uni kan sesuai dengan tema kita Bundo, itu kan sebagai orang Minang, Uni dulu di awal memulai ingin menjadi seorang polwan itu, dukungan dari keluarga itu seperti apa sih gitu? Karena seperti kita ketahui Uni, bahwa kalau orang Minang itu pada usia itu cukup di dapur, sumur, dan kasur, dan lebih kebanyakan seperti itu, apalagi pada tahun zaman-zaman 90-an itu gitu. Oh baik Bu Des, kalau berbicara dukungan orang tua, kalau orang tua kita kan dulu di rumah di kampung itu kan dia nggak peduli anaknya. Nah, yang penting dia mencari duit lah. Silakan, kalau orang tua saya seperti itu, silakan mau berprestasi, mau melanjutkan kemana itu. Yang penting kalau ada sesuatu hal lapor ke orang tua. Nah, kalau mengenai mau masuk polisi ini memang saya memang udah bercita-cita jadi polisi. Dari kecil udah punya cita-cita jadi polisi. Polwan. Ya. Saudara-saudara yang 6? Yang 5 lagi? Kalau orang Padang kan banyak ke wira swasta. Jadi kakak-kakak itu di Pekanbaru semua menggalih. Memang banyak wira swasta ya. Cuma ada satu jadi guru yang di Bangkinang, itu guru SMP. Nah, yang lainnya jualan nasi. Terus yang di ini ya kalau orang Padang jualan lah. Ya. Tapi berarti raihlah prestasi. Lalu hanya akan mungkin karena kita mungkin lomba kawan di Facebook, jadi nggak bisa nggak nampak ya. Tapi beberapa akhir-akhir itu Iris menjalani Uni dengan prestasi, baru mendapat prestasi dari SMK Tigo, memberikan apresiasi ke Uni karena Uni berhasil mengungkap pencurian gitu. Kemudian sama Pak Revio ya, Pak Revio. Kemudian barusan Iko yang sangat menggegerkan gitu. Karena itu juga Uni baru diwawancara oleh TV One ya.
dan bangga sekali Suara Minang TV, Bu Betty bisa hadir di Suara Minang TV karena beliau Patang baru bersama TV One ya, bersama TV One sama apa nih? TV One sama Kompas TV sama RCTI. RCTI. Ya. Sekarang hadir di Minang TV, khusus untuk orang Minang. Nah, itu Uni, itu seperti apa sih gitu yang Uni lakukan sehingga Uni bisa berproses sampai pencurian bisa terungkap sampai pembunuhan yang terakhir itu pembunuhan ya. Alhamdulillah Bu Des, saya diundang ke studio ini merupakan suatu kehormatan juga karena ini adalah TV orang Minang, orang kampung saya sendiri, maka ini merupakan kebanggaan bagi saya bisa hadir di tengah-tengah orang kampung yang mungkin tidak pernah berjumpa atau di studio ini bisa melihat kami, bisa melihat wajah saya di sini. Tadi Bu Des mengatakan bagaimana sampai bisa mengungkap suatu kasus. Ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara anggota saya sendiri di lapangan, kerjasama yang baik ya, dan tidak kalah pentingnya informasi dari masyarakat. Informasi dari masyarakat. Ya. Tapi di SMK 3 itu kasus yang pencuri itu anak sekolah itu sendiri. Untuk SMK 3 ini ya maklumlah anak-anak ya. Kadang-kadang ada salah sedikit. Ini cuma bukan mencuri lah istilahnya, mungkin ada keteledoran atau apa ya, bukan apa namanya, itulah saya bilang tadi, keteledoran kawannya naruh di mana, mungkin di apa namanya. Berarti mungkin tapi ini saya lihat ke TK pun Uni turun ya, gitu, bukan ke SMK saja, ke TK pun ikut turun gitu. Bu Des, kalau perempuan ini nalurinya lebih ke ibunya itu lebih menonjol daripada ke egoisan, ke apa namanya? Ya kalau polisi kan agak keras ya itu. Tapi gitu. Kalau polisi wanita ini yang ditonjolkan adalah keibuannya melalui pendekatan kepada kita tidak pandang bulu ya, semua adalah generasi penerus yang wajib kita dekati, kita bina, kita didik, dan dengan cara kita mendekatkan diri kepada mereka. Terus yang mungkin Uni bisa informasikan sedikit tentang yang baru Uni beritakan di TV One kepada masyarakat Minang khususnya gitu. Yang baru Iris Joca sangat banyak yang mengapresiasi gitu. Baik Bu Des, kemarin ini baru kami mengungkap kasus curanmor, terus mengungkap kasus pembunuhan ya, pembunuhan anak di bawah umur. Ini cukup menyedihkan. Itu usia berapa nih? Sampai tahun. Ya, orang tuanya juga masih ketek lah. Yang perempuan. Ya, sebesar anak saya yang paling kecil umur masih 20 tahun. Itu yang mirisnya juga Bu Des, mereka tinggal serumah tanpa ada ikatan. Nah, bagi awak orang Minang itu kan hal-hal yang memang tabu sekali rasanya. Tetapi korban bukan orang Minang? Korban bukan orang Minang, ya kita rahasiakanlah identitasnya. Yang bisa kita ambil hikmahnya dari sini, berilah ini kepada anak kita itu, di samping agama yang bagus, didiklah mereka dengan secara keibuan, didiklah mereka secara naluri yang ya, tonjolkanlah keibuannya. Karena kemarin itu sedih loh Bu Des, anaknya meninggal, ibunya tidak ada sedikit juga rasa kehilangan. Ya, dia lapor ke tempat kita pun itu udah neneknya yang paksa. Jadi tapi dia tahu kalau yang membunuh itu si cowok ini gitu, tahu dia sebenarnya. Setelah kita periksa, cowoknya mengaku, yang menurut pengakuannya dia baru tahu, padahal anaknya ini sebelumnya badannya udah lebam-lebam. Nah, berarti sebelum dibunuh itu sebenarnya udah pernah sering disiksa juga gitu? Udah pernah disiksa juga. Jadi ini yang kita cukup prihatin ya kepada masyarakat sekarang ini. Kasihan anak-anak, apa namanya tuh ya, karena medsos juga lah ini, kadang medsos ini kalau kita tidak bisa memanfaatkannya bijak, bisa menimbulkan kesengsaraan, banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Dan
Tadi Gema Minang Sungai Beduk titip pesan, Bu Des tolong sampaikan ke Kapolsek Sungai Beduk, ajaklah kami bersilaturahmi gitu. Dan itu ya pasti sesuatu hal yang dinanti ya Uni ya pastinya, karena Gema Minang Sungai Beduk pasti ingin bekerja sama dengan Kapolsek Sungai Beduk gitu. Boleh, Dari boleh. beberapa kasus pun Des pernah cek sih Sungai Beduk itu sangat aktif, Gema Minang sangat aktif Uni. Jadi beliau, Bu Des tolong sampaikan ke Bu Kapolsek kami ingin bersilaturahmi ya. Pastilah secara dengan senang hati ya Uni ya, karena pekerjaan Uni suatu saat juga akan terbantu gitu dengan kerjasamanya dengan Gema Minang. Mungkin selama ini karena kesibukan mungkin jadi tak sempat berjumpa, nanti akan saya sempatkan Bu Des kapan waktunya bisa. Karena sekretariatnya pun di sana luar biasa, kekompakan Sungai Beduk luar biasa. Boleh, Bu Des, boleh. Uni kita bacakan dulu komentar dari para penonton kita. Dari suaminya Bu Betri Osriza Betty ya. Sama-sama Betty ya. Assalamualaikum Bu Betty. Waalaikumsalam Pak Hos. Waalaikumsalam warahmatullahi Kata Bu Kapolsek, ajaklah Ibu kasih ko ngopi. Tony Kars, mantap Bu Polsek katanya. Iya, udah Bu Polsek awak memang mantap. Agus Dianto, salam kenal juga Bu Polwan. Beliau waktu menjabat Wakapolsek Bengkong saling koordinasi juga sama beliau. Waktu PAM pemilu sukses selalu Bu AKP Betty. Pak Agus Dianto. Kemudian ada Freddy Ando, kenapa bahasanya campur baur Ibu host bahasa awalnya? Karena Freddy Ando, jadi kok kami beberapa juga di YouTube karena sekarang yang nonton gak hanya orang Minang. Ya, jadi sekarang yang nonton tuh memang namanya Suara Minang TV, tapi yang nonton gak hanya orang Minang. Apalagi Ando, apalagi Bu Betty. Kamu Betty dia share ke teman-teman gak semua Minang ya Uni ya. Nah gitu Bapak. Jadi kami separuh ular separuh belut. Andri, assalamualaikum Bu Kapolsek Sungai Beduk, Bu Betty. Semoga karirnya meningkat. Amin. Makasih doanya. Kemudian Muhammad Afif Ar-Rasyid, sukses selalu dalam bertugas Bu Kapolsek. Iya, terima kasih. Nah, oke, Uni, kita lanjut. Uni boleh minum kalau Uni haus. Ini minuman anti corona, walaupun corona sudah ada. Uni, dan pada waktu pandemi itu juga banyak yang Uni lakukan, banyak prestasi-prestasi yang Uni lakukan. Nah, Uni boleh sampaikan ke penonton dari Uni menjabat sebagai Kapolsek, menjabat mungkin dari Waka dulu sampai ke Polsek itu, apa saja sih prestasi yang sudah Uni raih gitu? Bu Des, waktu saya di bandara itu pernah juga kami masuk TV Tim 86 itu menggagalkan sindikat narkoba. Terus yang kedua pencurian di bagasi. Pencurian di bagasi ya, waktu di bandara. Tapi kalau narkoba itu ini ya. Kalau di bandara itu kan memang tempatnya keluar masuknya barang. Nah, jadi sanalah kami dengan jajaran di bandara bisa mengungkap kasus penyeludupan narkoba yang diungkap oleh Polsek Bandara. Kebetulan kemarin itu saya sendiri Kapolseknya. Terus pencurian di bagasi itu Bu Des, barang yang udah masuk ke bagasi itu dibawa sama orang yang bukan punya miliknya. Nah, kan kita masukkan ke tempat itu apa namanya? Sebelum kita check-in, sebelum check-in kan barang dimasukin yang sensor itu. Sensor apa namanya sih? Lupa. Nah, di depan itu sengaja memang udah diterima sama mereka, komplotan mereka dibawa langsung ke atas. Nah, itulah yang kita amankan. Setelah itu Bu Des, saya di Polsek Batu Ampar, masalah curanmor juga. Setelah itu dari Polsek Batu Ampar sebagai Wakasat Binmas. Nah, kalau di Wakasat Binmas itu kan banyak kemasyarakatannya. Pas waktu saya jadi Wakasat Binmas itu pas COVID lagi meningkat-meningkatnya. Nah, disitulah peranan kami membuat posko PPKM, berbaur dengan masyarakat, membantu masyarakat yang kemarin tuh memang banyak betul yang terkena COVID-19. Nah, di sini peranan kami sebagai
garda terdepan di posko PPKM Itu waktu WKB, Mas? waktu COVID. Iya, bukan waktu Kapolsek Batu Ampar berarti? Bukan, waktu di Wakasat Binmas, setelah itu menjadi pejabat PS Kasat Binmas. Tahun berapa tuh? 2020 ya? 2020. Nah, 2020 Bu Des. Nah, sekarang juga menjabat sebagai Kapolsek Sebeduk. Mungkin sebelum-sebelumnya Bu Des ini baru yang paling besar. Sebelumnya kami sudah juga pernah mengungkap pencabulan anak di Sebeduk ini, kriminalitas cukup tinggi Bu Des. Di Sungai Beduk? Ya, baik curanmor, pencabulan anak, masalah perdata juga masalah tanah. Nah, saya sebagai Kapolsek di Sungai Beduk, walaupun Kapolseknya perempuan, tapi sebagai aparat penegak hukum kita kan nggak bekerja sendiri. Kita bekerja dengan ada anggota dan didukung juga oleh dari Polres dan disupport juga oleh pimpinan. Jadi ada sesuatu hal ketika kita tidak mampu dari Polres, langsung diturunkan anggota. Karena Sungai Beduk itu wilayahnya sangat luas ya ini, karena cukup sampai luas, ke Des. Simpang Dam itu masih Sungai Beduk ya? Simpang Dam masih, iya. Nah, jadi di Sungai situ Beduk itu 4 kan sering kelurahan. lah kalau narkoba mah terkenal gitu ya, Umi, ya. Jadi kalau ke Sungai Beduknya banyak ke arah-arah dalam-dalam situ banyak ya. Ke Piayu Laut, Kayak Piayu Laut, terus ke Duri arah Angka, Duri Angka gitu. Pancur, Pak Kuning. Jadi wilayahnya sangat luas dan mungkin ya tingkat kriminalitas agak lebih tinggi ya. Lumayan Bu daripada Des. di daerah-daerah lain. Nah, Uni kan perempuan padusi gitu kan. Pernah nggak Uni merasa takut gitu? Maksudnya contoh curanmor, Uni pasti akan berhadapan narkoba gitu kan, pasti berhadapan dengan orang-orang yang menakutkan, tidak serasa menakutkan lah gitu. Pernah nggak Uni agak udahlah Pak, awal nggak usah jadi Kapolsek aja lah gitu, jadi polisi. Pernah nggak gitu terbesit gitu? Nah, kalau rasa takut tuh pasti seluruh orang ada ya, bukan sama Kapolsek aja, tetapi juga setiap manusia pasti mempunyai naluri takut. Nah, naluri takut saya ini kan takut di mana dulu kan gitu, takut untuk sama penjahat gitu kata Bu Des maksudnya ya. Nah, kalau takut sama penjahat, kalau kita di jalan yang benar ya mungkin rasa takut itu akan hilang. Dan tadi saya udah bilang ke Bu Des, saya tidak bekerja sendirian, saya dibantu sama anggota-anggota saya yang memang bekerja tulus ikhlas, tidak memandang hujan panas. Kalau memang ada kejadian itu, ada pengaduan dari masyarakat, ada TKP, memang langsung terjun ke lapangan. Saya telepon, tuh ada kejadian, udah langsung bergerak, baik anggota patrolinya, baik reskrimnya, baik Babin Kamtibmasnya, baik intelnya, itu sekali jalan. Maupun tengah malam. Tengah malam, itu memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai anggota kepolisian. Berarti udah harus kuat mental lah ya. Harus kuat. Nah, itulah Bu Des, kita ditempa di pendidikan selama 11 bulan, ditambah lagi di Sukabumi. Memang kita diasuh, diajar memang untuk untuk membela masyarakat. Itu dia Bu Des. Tapi Uni, kalau ide sendiri gitu kan, kalau polisinya gitu kan, wajahnya itu selalu menakutkan. Tapi kalau poluan enggak. Jadi memang kayaknya poluan itu harus banyak gitu. Jadi untuk kasus-kasus yang contoh kayak anak-anak pelajar, ke wanitanya, mungkin memang ia lebih cocoknya poluan ya. Nah, itulah yang harus Bu Des hilangkan itu ya. Image yang polisi menakutkan itu harus Bu Des hilangkan. Nah, sekarang zaman sudah berubah Bu Des. Polisi itu adalah mitranya masyarakat, temannya masyarakat, tempat mengadunya masyarakat, bukan untuk menakuti masyarakat. Nah, Bu Des silakan ada sesuatu hal silakan lapor ke polisi. Jadi penonton, nah Bu Betty menyampaikan polisi itu adalah mitranya masyarakat. Ya, jadi nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Kalau image-nya mungkin dulu ya, image-nya dulu itu polisi itu kan menakutkan. Mungkin sekarang contoh saja Uni, kalau dulu kan kalau tilang menilang dulu langsung, kalau kini kan ada etle gitu kan, jadi nggak berhadapan langsung dengan polisi gitu. Uni, prestasi sudah, jenjang karir sudah, kini
Uni ada harapan nggak setelah itu, kan Uni dari Kapolsek ini kok, kemudian dari mungkin Mas pangkatnya AKP gitu, habis AKP kompol, nah gitu. Itu kira-kira sudah ada gambaran nggak tuh? Insya Allah Bu Des, kalau Allah mengizinkan, kalau umur panjang, kita diamanahkan oleh pimpinan, ya ke jenjang karir berikutnya pasti ada dari AKP tentunya ke kompol atau dulu namanya mayor. Tetapi itu kan harus ada proses berapa tahun dulu kita di AKP, baru nanti ke kompol, dan itu kita harus ada lagi pendidikannya. Namanya Sespima. Tapi di usia Uni yang 50 tahun itu berkarirnya sampai umur berapa sih? Kalau kita di kepolisian nih sampai 58 Bu Des. 58. Oh, sama dengan ASN biasa struktural ya. Sama. 58. Nah, dengan sisa jabatan 8 tahun gitu, dengan sisa masa kerja 8 tahun, kira-kira target Uni itu, Uni punya, kan kita punya target tuh, aku sampai aku pensiun aku harus bisa mencapai target segitu gitu. Uni punya target tuh sampai 5 gitu. Nah, memang ada target Bu Des, tapi kalau pimpinan tidak mengamanahkan, kalau kita apa namanya kata pimpinan ini belum bisa nih, Bu Betty belum bisa sini, sementara di sini dulu. Nah, kan ada ininya, ada aturan-aturan yang harus kita lewati, ada kriteria-kriteria yang harus kita lewati sehingga bisa mencapai ke, misalnya mau ke kompol, harus ada kriteria-kriteria atau harus ada yang ketentuan-ketentuan bisa mencapai ke kompol. Tetapi target Uni itu sampai 5 gitu. Target saya ya Bu Des, kalau bisa setelah ini kalau udah kompol ya kita kan boleh ya, apa salahnya kan Bu Des, ya bisa jadi Wakapolres kan, itu bisa jadi Wakapolres Bu Des, walaupun bukan di Batam, entah di dapur Sikep, ya itulah Bu Des. Yang penting kan kita punya target, punya impian gitu kan, makanya kita kan berusaha dengan kinerja kita sekarang meningkatkan kinerja kita gitu. Nah, kalau posisi suami Uni ini? Suami sebagai kasat Samapta di Polres Bintan. Berarti dengan masa jabatan berapa lama lagi? Sama dengan kami suami seumuran Bu Des. Oh, seumuran. Kami seumuran. Oke, Uni, kita bacakan dulu komen dari Freddy Ando. Iko kawan Uni Freddy Ando. Sukses ya Bu, kami mendengar sambil makan sate Padang. Kemudian Sri Vetraneti, sukses tari untuk Uni awak. Nah, Nazarudin Caniago, semoga sehat selalu Bu Kapolsek dan sukses selalu di dalam bertugas dan amanah. Amin. Nah, Uni, ya Bu Des, perjalanan yang luar biasa ya Uni meniti karir sebagai seorang perempuan, dan Iris juga punya kakak polisi Bu Yulianti Asril. Ya, itu kakak senior saya, panutan saya, yang suka mensupport saya, suka sharing, berbagi ilmu. Kalau saya terbentur, saya pasti nelpon Bu Yanti. Dan termasuk saya juga, karena dulu saya nggak dikasih izin untuk kuliah, untuk ini. Nah, dialah satu-satunya bahwa perempuan itu harus punya skill, perempuan itu harus bekerja, perempuan itu harus maju gitu. Nah, beliau yang memberikan pandangan sehingga juga bisa sampai di posisi sekarang ini. Alhamdulillah. Kalau ada misalnya kejadian-kejadian Bu Des, Uni Yanti ini gimana nih? Nah, nanti saya teleponnya kalau saya terbentur di Sebeduk nih, Kak Yanti ini masuk pasal berapa? Kadang-kadang ada yang kurang jelas atau apa. Nah, kami telepon Bu Yanti. Jadi Uni dan sebagai perempuan gitu, jadi dalam berkarir, Uni suami polisi, Uni polisi gitu. Jadi dari dalam Uni sebagai ibu rumah tangga itu seperti apa gitu? Baik Bu Des, walaupun saya seorang polisi, aparat penegak hukum yang banyak di kantor daripada di rumah, tetapi bukan berarti saya meninggalkan kewajiban atau melalaikan tugas saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dari anak-anak. Pekerjaan saya bisa lancar karena keluarga nomor satu, tugas paling utama. Keluarga nomor satu, tugas paling utama, dengan tidak meninggalkan kewajiban sebagai istri dan seorang istri ya Uni ya. Berarti dari KT-nya Uni selalu, anak Uni tetap sama Uni gitu? Ya,
Saya Bu Des memang punya ada yang jaga anak, ada yang pembantu di rumah. Tapi kalau masalah rumah tangga, masalah memasak itu saya nggak akan kasih ke pembantu ya. Ya, ada apa Ada namanya? ART, Ada ART yang di rumah atau yang bantu-bantu di rumah. Apalagi masak untuk anak dan suami. Ya, itu tangan saya sendiri yang meracik, walaupun itu nasi goreng, walaupun itu telur ceplok, tapi memang saya sendiri yang buat. Walaupun di luar kita seorang pimpinan ya Uni ya, tapi di rumah tetap kontraknya sebagai seorang ibu rumah tangga. Berarti sampai kini masih Alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah. Pagi saya masih sempat, anak mau pergi kerja, yang kecil ini udah kerja juga sambil kuliah. Saya siapkan. Anak yang kecil kerja sambil kuliah? Ya. Saya siapkan sarapan yang mau dibawa dia. Sekarang ini kan Bu Des situasi seperti ini, jadi nggak saya kasih dia jajan di luar. Jadi saya bawain bekal. Sudah kuliah tapi ya? Ya, saya bawain bekal dari rumah. Pagi-pagi saya udah bangun Bu Des, pagi jam 3. Alhamdulillah saya bisa, memang udah saya targetkan, memang udah dari kecil saya udah terbiasa Senin Kamis puasa, malamnya tuh ini bukan ria atau bagaimana, malamnya saya sempatkan tahajud, memang nih jam 3 jam 4 langsung ini kan masak nasi, siapkan nasi untuk anak. Kebetulan sekarang suami di Bintan, jadi enggak nyiapkan untuk suami. Ketika suami dinas di sini kemarin saya siapkan dulu, walaupun sedikit suami makan, kadang-kadang juga bawa bekal. Kemarin dinas di Polda bawa bekal. Setelah itu baru saya berangkat ke kantor. Kadang-kadang pun saya beli di kantor makan Bu Des, tapi yang untuk anak sama suami tetap saya dibekalin. Apalagi kalau hari raya atau hari-hari tertentu itu memang saya sendiri yang masak Bu Des. Tidak ada saya serahkan ke yang bantu-bantu di rumah. Wah, luar biasa. Ini yang satu ini untuk urusan keluarga nomor 1. Walaupun kita sendiri beli makan ya. Kadang di kantor kan kita makan tuh, tapi yang untuk suami, untuk anak saya memang saya sendiri, tangan saya kalau sendiri. Kalau kita rasa kita bisa memilih makanan yang baik ya. Satu komentar lagi dari Dahti Isnel. Itu teman SMA. Oh, teman SMA. Sukses Bu Betty, angkatan 91 oke. Semoga Bu Betty bisa jual jalan ke Sakolawa, Sarupo Sakola yang ada di Sungai Beduk. Wah, boleh. Uni Dahti kalau kasus di sekolahnya. Inel namanya. Oh ini, kalau kasus Uninel sekolahnya baru Bu Betty turun ke lapangan. Enggak Bu Des, saya terbiasa kalau diundang, banyak juga di Sebeduk itu mungkin MOU. Kalau Senin tidak ada acara di kantor pusat di Polres, saya sebagai irup. Irup di sekolahan. Terus ada acara di undang-undang, kalau tak ada yang memang tugas di luar atau yang lain, pasti saya datang, walaupun TK, SD, SMP. Oh berarti kalau misalnya sekolah-sekolah itu hari Senin kan upacara bendera. Nah sekolah itu ingin mengundang sebagai narasumber pembina lah gitu ya. Dan salah satunya ya memang sesuai dengan target kurikulum yang sekarang itu kita kerjasama, harus sekolah itu harus mampu menciptakan kerjasama dengan kesehatan, dengan kepolisian. Betul. Nanti dengan kepolisian akan memberikan seperti tadi lah SMK tadi ya, memberikan apalagi ke SD, ke TK ya, dari pendidikan dasar itu ditekankanlah kejujuran gitu ya, keberanian, kedisiplinan. Kadang kan anak TK itu mungkin orang tuanya membiasakan itu ada polisi, sedikit salahnya yang di kambing hitam kan polisi, jadi mereka jadi takut ke polisi. Nah, pas dia datang ke polsek, saya ajarkan inilah kantor polisi yang selama ini anak-anak ibu takutkan, tidak ada apa-apanya, tetapi tentunya kita mengasih tahunya dengan baik sehingga dia tidak merasa takut dan mempunyai keberanian. Jadi kalau anak kakak di sekolah, besok kan di sekolah di Mukul Lapas tuh berseberangan dengan lapas. Itulah Bu Des. yang ke lapas gitu. Jangan Bu Des, jangan itu ucapan adalah doa. Nah, suatu saat nanti betul-betul dia diantar ke lapas kan, karena doanya doa gurunya itu. Jangan Bu Des. Berarti untuk Sungai Beduk, khususnya untuk Sungai Beduk, jadi kalau misalnya Bu Kapolsek lagi free, lagi nggak ada kegiatan, dan kalau ingin memberikan sebagai narasumber di sekolah itu dengan senang hati ya Uni ya, membantu itu khususnya di Sungai Beduk. Kalau yang di luar Kapolsek masing-masing. Enggak, waktu saja di Batu Ampar sama di Bengkong sama Bu Des, saya mesti datang ke sekolah-sekolahan itu.
kalau nggak ditawarkan, saya jemput bola sendiri. Bu, Oh gitu? ya, Bu, besok Senin saya jadi ilup di situ ya. Nah, oke Bu, gayung bersambut saya diterima di SMA 8, SMP yang di Bengkong itu. Nah, Apalagi mungkin ke SMA itu lebih kepada mungkin yang ingin cita-cita jadi polisi Ya. gitu ya, memberikan ini kalian harus bisa dulu belajar berenang, belajar jaga kesehatan, Betul, gigi, nah betul. gitu ya Uni ya. Luar biasa sekali Uni awaknya. Ada satu lagi komentar, segala puji hanya milik Allah, semoga adekku selalu amanah dalam bertugas, amin, dari Armaita. Oh, makasih nih Ar doanya. Iko dari kakak. dari Di Kampuang. kakak di mana di sore di Pangkalan Kuras. Pokoknya Uni penonton gitu banyak kalau dari luar Batam malah. Batam pastilah, tapi kebanyakan penonton se-Indonesia, jangan se-Indonesia, biasanya orang Malaysia muncul, Australia, Kanada gitu. Alhamdulillah. Uni, Uni sangat menginspirasi bagi dan penonton gitu kan. Uni boleh berbagi mungkin trik atau tips untuk perempuan-perempuan, baik untuk anak muda atau mungkin yang masih sekolah, khususnya untuk perempuan lah gitu, supaya mereka itu akan lebih berpikir bahwa kita ini kodratnya memang perempuan gitu, tidak melupakan kewajiban kita sebagai perempuan, tapi kita tetap bisa berkarir gitu. Nah, Uni berikan tips atau tips Uni sendiri gitu, apa yang Uni lakukan, seperti tadi Uni contohkan bahwa Uni terbiasa bangun pagi, membiasakan puasa Senin Kamis, selain itu apa sih yang bisa Uni bagikan ke penonton? Baik, khususnya untuk anak-anak kami di rumah, adik-adik kami di rumah, baik yang laki-laki maupun perempuan, kejarlah cita-cita kalian setinggi langit, tentunya dengan belajar yang rajin, berdisiplin, tidak lupa berdoa. Hal ini bisa kalian lakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Tidak ada sesuatu hal yang itu yang tidak mungkin kalau kita bersungguh-sungguh. Itu Bu Des. Kalau untuk ke perempuannya, nah ini yang perempuan hindari pergaulan bebas, hindari pergaulan bebas. Banyaklah membekali diri, banyaklah membekali dengan agama, terus tidak perlu keluar malam seperti yang ada di media sosial. Lebih bagus belajar di rumah daripada bermain di luar. Oke, Uni, mudah-mudahan apa yang Uni sampaikan bisa menjadi inspirasi khususnya buat anak muda ya Uni ya, bahwa memang medsos ini memang kita di era globalisasi, di era yang sudah sangat maju, boleh dikatakan sangat maju nih, tapi tantangan ke depan itu akan jauh lebih menantang lagi gitu kalau kita tidak dari sekarang membekali diri kita dengan ilmu agama, dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu pendidikan, itu kita juga nggak akan sanggup untuk melewati beberapa tahun yang akan datang ya Uni ya. Betul. Sekarang saja kita sudah melihat dari medsos saja gitu. Jadi efek negatif dari medsos bukan tidak ada efek positif ya, mungkin banyak juga efek banyak gitu. Ya. Dan itu mungkin lebih banyaknya kepolisian yang lebih tahu, karena dari kasus-kasus itu pasti munculnya mungkin pencabulan itu dari suka nonton YouTube gitu kan. Nah, yang pacaran yang nggak jelas kenal di medsos kemudian berujung ke situlah, itu kan dari awalnya dari medsos. Jadi Bu Kapolsek menghimbau kepada seluruh anak-anak muda, kepada kaum perempuan, bijaklah dalam menggunakan medsos ya Uni ya. Kemudian untuk ibu rumah tangga ini Uni ya, untuk perempuan yang ingin berkarir, Uni apa sih tips Uni yang mau Uni bagikan? Gimana Bu Des? Ke ibu-ibu gitu ya, ibu rumah tangga, wanita. Uni kan ibu rumah tangga nih, Uni berkarir tapi lancar juga gitu, sehingga kalau misalnya Uni nggak bisa menata rumah tangga, nggak bisa menjalankan peran sebagai istri, pasti suami udahlah berhenti aja lah gitu kan, nggak usah lah, aku aja lah yang bekerja gitu. Baik Bu Des, sebagai ibu rumah tangga kita perempuan ini harus bisa menempatkan diri ya, hasil di rumah tangganya itu belum dikatakan hebat ya, belum dikatakan hebat. Itulah Bu Des.
Jadi perempuan kalau belum berhasil dalam rumah tangga berarti perempuan itu belum dikatakan hebat. Walaupun karirnya tinggi, Betul. walaupun dia menjabat sebagai Kapolsek kah, sebagai Kapolda kah segala macam, tapi belum dikatakan sukses itu sebelum dia bisa menjadi Harus balance, Bu Des. balance. Ya, rumah tangga sama kerjaan itu harus saling mendukung. Jangan Yang kita antara kedua belah pihak juga ya, antara suami jangan dan istri selalu ya. menonjolkan, oh aku kan kerja, disuruh masak, oh aku kan kerja, udah pokoknya masak kan gitu. Nggak bisa seperti itu, Bu Des. Oke, Uni, penonton Suara Minang TV. Oh, ada satu lagi dari Fadil Bahtiar Jamba. Mantap, sukses selalu. Oke, terima kasih Pak Fadil. Nah, penonton Suara Minang TV, tak terasa sudah lebih kurang 60 menit kami bersama. Uni, silakan pesan terakhir Uni sampaikan kepada para penonton yang menonton pada malam hari ini. Oh, baik. Saya berpesan sedikit, mana tahu ada anak-anak kami yang di rumah yang ingin jadi polisi, ya bercita-cita jadi polisi. Yang perlu digarisbawahi, masuk polisi tidak bayar. Tidak bayar. Ya, masuk polisi tidak bayar dengan syarat anak-anak kami, adik-adik kami kesehatannya bagus, ilmu pengetahuannya atau apa tuh yang namanya? Apa? Di kognitifnya itu, di ilmu pengetahuannya, dinilai akademik ya. Akademik bagus, kesehatan bagus, tingginya untuk perempuan 160 paling kurang, untuk laki-laki 165. Dari sekarang jaga kesehatan. Tapi udah mulai mau pembukaan ya Uni? Baru ini selesai, Bu Des. Oh, baru selesai. Mau pendidikan nanti bulan 1. Bulan 1. Nah, berarti seperti yang disampaikan banyak orang ya Uni, kalau masuk polisi itu harus ada 100 juta, 200 juta gitu. Berarti itu tidak ada, yang penting kalau kita merasa yakin kesehatan kita bagus, nilai akademik kita bagus, kemudian di keterampilan kesehatan kayak berenang kayak itu ya. Nah, ya olahraga berenang, gitu. Fisik harus kuat. Fisik, nah, itu harus, kita harus yakin fisik mampu ya Uni ya, karena pendidikannya itu benar-benar ditempa dengan pendidikannya itu membutuhkan kesehatan yang fisik yang kuat. Jadi jangan kare hati seturen Yoni. Jadi kalau misalnya fisik kita udah tahu lemah itu mau jadi yang penting telinga jangan ditindih. Kalau ada di sini varises itu dari sekarang mulai diobati. Nah, itu aja Bu Des. Itu aja. Yang lain-lain dan mungkin lebih kepada keterampilan kayak pemain bola ya Uni, yang mungkin punya skill di olahraga sertifikat itu mendukung ya Uni ya. Banyak ke olahraga. Banyak ke olahraganya. Oke Bu Des. Oke Uni, ada satu lagi, gaya denai. Ini kawan-kawan ini kayaknya. Kok gaya denai kan? Untuk para polwan, ayomi dan lindungi dan jelaskan apa itu polisi, apa itu tugas polisi dan lain-lain. Dan jangan lagi anak-anak ditakut-takuti dengan polisi. Berilah pencerahan kepada masyarakat tentang hukum dan sanksinya. Insya Allah kejahatan akan berkurang. Bravo polisi. Nah ini kayaknya polisi ya Uni ya. Siapa tuh? Baik, Pak siapa namanya? Gaya Denai. Nah, Pak Gaya Denai, boleh Pak Gaya Denai berdomisili di mana? Nanti suatu sekali-sekali boleh bersilaturahmi dengan saya. Nggak usah di Seboduk pun nggak jadi masalah. Di mana aja bisa berkomunikasi, bersilaturahmi. Saya jelaskan apa itu polisi. Kita sebagai aparat penegak hukum tidak pernah menakut-nakuti masyarakat. Kita adalah pengayom pelindung masyarakat, bukan untuk menakut-nakuti masyarakat. Oke, dan juga kepada ibu-ibu di rumah aja ditakut-takutin Juana. Beko, takut ada polisi. Beko, itu ada polisi, ya kan? Oke, penonton setia kami, tak terasa 1 jam sudah berlalu dan sangat menginspirasi kita semua dengan berbagai informasi yang diberikan oleh Ibu AKP Betty Novia yang sekarang menjabat sebagai Kapolsek Sungai Beduk, dan beliau juga berpesan kepada masyarakat Sungai Beduk atau yang lain jika membutuhkan bantuan atau
informasi Boleh. ya. Catat nomor handphone saya. Oh, boleh catat. Boleh. Oh, boleh. Dengan senang Silakan hati. Uni disampaikan. Baik, Bapak Ibu silakan catat nomor handphone saya walaupun tidak berdomisili di Sungai Bedug. Apapun mengenai masalah Bapak Ibu mendapat ada kesulitan, ada yang mau ditanyakan, ada masukan, ada saran, silakan. Nanti akan saya sampaikan saran tersebut kalau memang perlu kepimpinan saya sendiri. Kalau bisa saya jawab, akan saya jawab sendiri. Baik, 0823 90 838877. Nanti boleh kami share di sini ya. Boleh. Silakan Bu Des. Ya. SLTV ya. Dengan senang hati. Jadi saya kalau masyarakat membutuhkan, misalnya mungkin ada kejahatan, boleh. itu boleh. Atau ingin sharing gitu. Boleh. Paling kurang boleh. Saya bisa mencarikan solusinya. Misalnya bukan di daerah Sebeduk, misalnya di Tiban nih, bisa saya teleponkan Polsek Sekupang. Misalnya di Sagulung, bisa saya teleponkan, saya arahkan, atau misalnya Bapak Ibu mau ke Sagulung, saya udah telepon duluan ke sana. Nah itu Bu Des. Terkait apa saja ya? Boleh, terkait apa saja dengan senang hati. Minta THR. Bu Des, belum lagi Bu Des. Belum lagi. Ini di penutup nih. Kawannya Uni, salam untuk Bu Kapolsek, Bu Hos. Nah, dari Osriza Betty. Oh, Bu Oja. Tadi Ibu dicari Uni Betty, katanya nyanyi aja makan sate di bawah. Oke, penonton, sampai kita di penghujung acara pada malam hari ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Kapolsek dan apa yang Suara Minang TV berikan kepada masyarakat khususnya yang berada di Kota Batam akan sangat bermanfaat untuk kita semua, dan ambil yang baiknya ya Uni ya, dan buang yang buruknya yang kami sampaikan pada malam hari ini. Dan mungkin ada candaan kami yang menyinggung hati Dunsana penonton setia Suara Minang TV, atau ada ucapan kami yang menyinggung perasaan dari penonton, atau komentar yang tidak terbacakan, kami mohon maaf. Saya selaku host pada malam hari ini, Desmanis, dan narasumber Ibu AKP Betty Novia mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di program Bundo berikutnya. Akan kami hadirkan perempuan-perempuan yang bertalenta, perempuan-perempuan yang punya prestasi, dan pastinya perempuan-perempuan yang menginspirasi untuk perempuan lainnya. Dan sampai bertemu kembali di program berikutnya, tetap ikuti program Suara Minang TV, Suara Urang Hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.